Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menggunakan ungkapan perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi situasi pada saat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan ungkapan perkenalan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Kira-kira bagaimana caranya? Ayo kita simak videonya dengan baik ya. Yang pertama, mari kita belajar bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri. Dalam bahasa Jepang, sebelum menyebutkan nama, pertama kali yang diucapkan ketika memperkenalkan diri yaitu dengan menyebutkan kata hajimemashite yang artinya salam kenal. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan nama. Caranya ada dua, yaitu jika dalam percakapan kasual atau informal, kita menyebutkan nama ditambah des. Sedangkan jika dalam percakapan formal, kita menyebutkan nama ditambah to moushimasu yang artinya nama saya. Lalu di akhir perkenalan, jika dalam percakapan kasual atau informal, kita bisa menyebutkan dozo yoroshiku atau yoroshiku. Sedangkan jika dalam percakapan formal, kita bisa menyebutkan dozo yoroshiku onegai shimasu yang artinya mohon petunjuk Anda atau mohon bantuannya. Sebagai catatan, karena ini adalah perkenalan sederhana, maka kita hanya menyebutkan nama saja. Namun, jika diperlukan, Sobat Kompeten dapat menambahkan usia, asal, dan lain-lain. Percakapan yang kasual atau informal biasa digunakan oleh teman sebaya atau teman sejawat dan lain-lain. Sedangkan percakapan yang formal biasa digunakan pada situasi yang formal pula, seperti di kantor dan lain-lain, yang fungsinya untuk menghormati lawan bicara. Sekarang kita lihat contohnya ya. Yang pertama, hajimemashite, Tono desu, dozo yoroshiku. Artinya, salam kenal, nama saya Tono, mohon petunjuk Anda. Di contoh pertama ini, Tono menggunakan perkenalan yang kasual atau informal. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Hajimemashite, Tono to moushimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, salam kenal, nama saya Tono, mohon petunjuk Anda. Di contoh kedua ini, Tono menggunakan perkenalan yang formal. Nah, sekarang ayo kita aplikasikan ke dalam sebuah percakapan ya. Ini adalah percakapan antara Yamada dan Tono, dan Yamada memulai percakapan terlebih dahulu. Hajimemashite, Yamada desu, dozo yoroshiku. Artinya, salam kenal, saya Yamada, mohon petunjuk Anda. Dan dijawab oleh Tono, Tono to moushimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, nama saya Tono, mohon petunjuk Anda. Pada percakapan ini, Tono menggunakan bentuk formal untuk menghormati Yamada. Nah, Sobat Kompeten, sekarang ayo kita coba bersama memperkenalkan diri masing-masing secara formal. Dimulai dari saya ya. Hajimemashite, Rika to moushimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Sekarang gantian ya. Ketika suara audio dihilangkan, silahkan Sobat Kompeten mengikuti kalimatnya.
dengan menyebutkan nama kalian sendiri. Yuk kita mulai. Untuk memperlancar sobat kompeten memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, silahkan mengulang kalimat perkenalan diri ini ya. Nah, sobat kompeten, selanjutnya ayo kita lihat bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Ketika kita ingin memperkenalkan orang yang bukan dari kalangan sendiri atau perusahaan sendiri, cara menyebutkan namanya harus dilengkapi dengan sebutan sang, yang artinya bisa bapak, ibu, saudara, saudari, dan lainnya. Atau bisa juga ditambah dengan sebutan jabatannya, seperti Sacho yang artinya direktur, Bucho yang artinya kepala bagian, dan lain-lain. Ketika kita ingin memperkenalkan orang dari kalangan sendiri atau perusahaan sendiri, tidak harus menyebutkan sang atau jabatannya. Sekarang langsung kita lihat contoh percakapan berikut. Dalam percakapan ini, Yamada memperkenalkan Tanaka kepada Rika dan sebaliknya, yang mana Rika merupakan orang dari perusahaan yang sama dengan Yamada. Yamada berkata, "Goshoukai shimasu," artinya, "Mari saya perkenalkan." "Kochira wa Tanaka-san desu," artinya, beliau adalah Bapak Tanaka. Pada percakapan ini, selanjutnya Tanaka-san kita artikan sebagai Bapak Tanaka ya. Seperti yang sudah kita pelajari di materi yang lalu, kochira adalah kata tunjuk yang bisa digunakan untuk menunjuk orang. Dalam kalimat ini, kochira diartikan beliau. Kemudian, Tanaka berkata, "Hajimemashite, dozo yoroshiku," artinya, salam kenal, mohon petunjuk Anda. Lalu, Yamada berkata, "Kochira wa Rika desu," artinya, beliau ini adalah Rika. Lalu, Rika berkata, "Rika to moshimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu," artinya, nama saya Rika, mohon petunjuk Anda. Rika menggunakan perkenalan yang formal untuk menghormati Tanaka. Nah, sekarang kita ulang percakapan lengkapnya ya. Yamada berkata, "Goshoukai shimasu, kochira wa Tanaka-san desu," artinya, mari saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Tanaka. Kemudian Tanaka menjawab, "Hajimemashite, dozo yoroshiku." Kemudian Yamada memperkenalkan orang yang lainnya. "Kochira wa Rika desu," artinya beliau ini Rika. Dan kemudian Rika menjawab, "Rika to moshimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu," artinya, nama saya Rika, mohon petunjuk Anda. Kita ulang percakapannya sekali lagi ya. Yamada berkata, "Goshoukai shimasu, kochira wa Tanaka-san desu." Kemudian Tanaka menjawab, "Hajimemashite, dozo yoroshiku." Kemudian Yamada berkata kembali, "Kochira wa Rika desu." Dan Rika menjawab, "Rika to moshimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu." Sobat kompeten, setelah kita mempelajari bagaimana cara berkenalan, sekarang kita akan belajar pola kalimat positif dalam bahasa Jepang. Polanya yaitu subjek ditambah partikel wa ditambah keterangan diakhiri dengan des. Subjek adalah bagian terpenting atau pelaku atau topik yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Kemudian, partikel adalah penghubung antar kata
yang merupakan komponen penting dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Dan setiap partikel memiliki fungsi yang berbeda. Pada pola yang pertama kita pelajari ini menggunakan partikel wa. Partikel wa adalah sebagai penanda subjek atau sebagai topik yang dibicarakan, yang bisa diartikan sebagai adalah. Dan partikel wa ditulis dengan menggunakan huruf hiragana H, tetapi tetap dibaca wa. Lalu kata des di akhir kalimat ini digunakan jika keterangannya adalah kata benda atau kata sifat yang positif. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Yang pertama, saya adalah Tono, orang Indonesia. Saya bahasa Jepangnya watashi. Watashi sebagai subjek. Jadi kalau mau bilang saya adalah Tono, bahasa Jepangnya watashi wa Tono desu. Orang Indonesia, bahasa Jepangnya Indonesia Jin. Jadi bahasa Jepang dari saya adalah Tono, orang Indonesia, adalah watashi wa Tono desu, Indonesia Jin desu. Contoh yang kedua, saya umur 25, masih lajang. Saya, bahasa Jepangnya tadi sudah ya, yaitu watashi. Umur 25 tahun, bahasa Jepangnya niju gosai. Lajang, bahasa Jepangnya dokushin. Jadi, bahasa Jepang dari saya umur 25 tahun dan masih lajang adalah watashi wa 25 de dokushin desu. Sebagai catatan, partikel D di kalimat ini untuk mendeskripsikan subjek yang diartikan dan. Sobat kompeten, di pola selanjutnya kita akan belajar pola kalimat tanya. Dalam sebuah kalimat bahasa Jepang, kalau ada huruf K di belakang kalimat, itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah sebuah kalimat tanya. Polanya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja kita tambahkan K di akhir kalimatnya. Jadi polanya adalah subjek, partikel wa, ditambah keterangan diakhiri dengan deska, yang artinya apakah atau di mana atau siapa dan lain-lain, tergantung dari keterangannya. Nah, langsung saja kita lihat contohnya ya. Yang pertama, nama Anda siapa? Nama Anda bahasa Jepangnya namae. Nama Anda onamae. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita menanyakan nama kepada seseorang, kalimatnya menjadi nama Anda siapa? Tapi pi dalam bahasa Jepang akan diterjemahkan menjadi nama Anda apa? Apa bahasa Jepangnya nan desu ka? Maka nama Anda siapa menjadi onamae wa nan desu ka? Contoh yang kedua, negara Anda di mana? Negara bahasa Jepangnya kuni. Negara Anda okuni. Di mana bahasa Jepangnya doko desu ka? Jadi, negara Anda di mana? Bahasa Jepangnya adalah okuni wa doko desu ka? Sobat kompeten, di pola terakhir pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pola kalimat negatif. Kalau des digunakan untuk kalimat positif, untuk kalimat negatifnya menjadi dewa arimasen, ja arimasen, atau janai desu, yang artinya bukan atau tidak. Polanya yaitu subjek ditambah partikel wa ditambah keterangan diakhiri dengan dewa arimasen atau ja arimasen atau janai desu. Langsung saja kita lihat contohnya.
Yang pertama, dia bukan guru. Dia laki-laki, bahasa Jepangnya kare. Guru, bahasa Jepangnya sensei. Bukan guru, bahasa Jepangnya sensei dewa arimasen atau sensei ja arimasen atau sensei janai desu. Maka dia bukan guru, bahasa Jepangnya adalah karewa sensei dewa arimasen atau karewa sensei ja arimasen atau karewa sensei janai desu. Contoh yang kedua, hari ini tidak hujan. Hari ini bahasa Jepangnya kyo. Hujan bahasa Jepangnya ame. Tidak hujan bahasa Jepangnya ame dewa arimasen atau ame ja arimasen atau ame janai desu. Maka hari ini tidak hujan, bahasa Jepangnya adalah kyou wa ame dewa arimasen atau kyou wa ame ja arimasen atau kyou wa ame janai desu. Sobat kompeten, baru saja kita mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Jepang. Dan juga kita sudah belajar pola kalimat dalam bahasa Jepang dengan menggunakan yang pertama, pola kalimat positif, yaitu subjek ditambah partikel wa ditambah keterangan ditutup dengan des. Yang kedua, pola kalimat tanya, yaitu subjek ditambah partikel wa ditambah keterangan ditutup dengan deska. Yang terakhir, pola kalimat negatif, yaitu subjek ditambah partikel wa ditambah keterangan ditutup dengan dewa arimasen atau ja arimasen atau janai desu. Nah sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk menggunakan ungkapan perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai menggunakan ungkapan perkenalan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.